Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Khulasath Nurul Yakin, masuk ke dalam pelajaran ke-14, dakwah dakwatu sirron. Adapun pelajaran ke-14 adalah dakwatu sirron, ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bada'a memulai an-nabiyyu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awati dengan dakwah sirron secara sembunyi-sembunyi. Lamma nazala ketika nazala turun alaihi atasnya Nabi, turun ayatnya Al-Mudassir. Jadi ketika ayat surat Al-Mudassir, ayat ya ayyuhal mudassir dari ayat 1 sampai seterusnya, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warudza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, bangunlah, fa'anzir, lalu berilah peringatan, warabbaka fakabbir, dan pada Tuhanmu fakabbir, maka bertakbirlah siapa kamu, wasiyabaka, pada pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah siapa kamu, warudza fahjur, dan pada perbuatan dosa, fahjur, maka tinggalkanlah siapa kamu, wala tamnun, dan janganlah kamu, maksudnya memberi dengan ada maksud tastaksir, yaitu mengharapkan atau memperoleh lebih banyak siapa kamu. Artinya ketika kamu memberi tidak boleh mengharapkan balasan yang lebih banyak. Kemudian wali rabbika, dan pada Tuhanmu fasbir, maka bersabarlah. Nah, ini surat Al-Mudassir. Kemudian pada maka mulai mengajak siapa Nabi, ahla baitihi, pada keluarganya Nabi, waman, dan kepada orang yasiku, yang percaya, siapa siman bihi dengannya Nabi, min asdiqaihi, dari teman-temannya Nabi. Mulailah Nabi mengajak atau berdakwah kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang memang percaya kepada Nabi dari teman-temannya Nabi. Kemudian alladzina ya'taqiduna sidqahu, alladzina, yaitu orang-orang, ya'taqiduna, yang yakin, yang ya'taqiduna, yang meyakini, siapa alladzina sidqahu, pada kebenarannya Nabi. Jadi orang-orang yang yakin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian da'ahum, maka da'ahum, berdakwah ianya Nabi, hum, kepada mereka semua yang tadi disebutkan, keluarganya Nabi, orang-orang yang percaya sama Nabi, ila ibadatillah, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, wahdah, mengesakannya, wahdah dan mengesakannya, artinya tidak menyekutukannya. Kemudian warofati bin nas, dan kasih sayang atau lemah lembut kepada manusia, wal ittihadi, dan persatuan, watarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Jadi mulailah Nabi mengajak kepada mereka, berdakwah kepada mereka, memulai dari menyembah Allah, mengesakannya, dan mengajarkan untuk lemah lembut kepada manusia yang lainnya, dan mengajak persatuan dan meninggalkan peperangan. Nah, seperti itu. Kemudian waqad bada'a, dan sungguh memulai ianya Nabi bidakwati, dengan dakwah sirron, secara sembunyi-sembunyi. Jadi kenapa Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi? Khaufan, karena takut, min mufajatin, dari tiba-tiba, dari secara mendadak, dari kagetnya manusia, bi amrin, dengan suatu perkara, lam ya'rifuhu,
yang tidak mengetahui siapa nas pada perkara. Walam yasma'u bih, dan belum mendengar siapa nas, siapa manusia bihi dengan perkara. Jadi memulai Nabi dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena pertama takut akan kagetnya manusia, dari kagetnya manusia dengan perkara ini, perkara Islam, yang mereka belum mengenal tentang Islam, yang mereka belum mendengar tentang Islam juga. Maka itu Nabi berdakwah yang pertama adalah dengan sembunyi-sembunyi, seperti itu. Jadi inilah cerdasnya Nabi, bahwa berdakwah sembunyi-sembunyi itu penting, karena ya biar manusia nggak kaget karena perintah-perintah juga turun wahyu itu secara berangsur-angsur. Jadi ketika Nabi sudah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.